Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, sahabat, dan seluruh saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan untuk mendengarkan ceramah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman beserta keluarga dan sahabat beliau. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya, Yurafa Salsabila Ansalis dari kelas 11.4 absen 15 membahas tema penting yang sering terlewatkan, yaitu Congenital Rubella Syndrome atau CRS. Meski dianggap ringan karena hanya berupa demam, ruam, dan sakit tenggorokan, rubella bisa sangat berbahaya dan sangat fatal jika mengenai ibu hamil, terutama di trimester pertama. Bayi yang lahir bisa terkena katarak, gangguan pendengaran, penyakit jantung bawaan, atau keterlambatan perkembangan mental. Mari kita renungkan sejenak sebuah kisah dari Indonesia, tanah air kita. Syakila adalah seorang bayi kedua dari seorang ibu bernama Nursiah yang berasal dari Aceh. Lahir dengan CRS akibat tertular saat masih dalam kandungan. Kisah ini bukan hanya sekedar angka, melainkan beban emosional dan finansial nyata yang harus ditanggung keluarga. Padahal sebenarnya semua itu bisa dicegah. Sejarah mencatat bahwa CRS pertama kali ditemukan ditemukan oleh Dr. Norman Gregg di Australia pada tahun 1941. WHO melaporkan ratusan ribu kasus CRS setiap tahunnya. Mayoritas terjadi di negara berkembang. Sebaliknya, di negara maju, kasus menurun drastis setelah vaksin rubella diwajibkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencegahan. Virus rubella sendiri sangat mudah menular melalui droplet yang dikeluarkan saat seseorang batuk, bersin, atau bahkan hanya berbicara. Sehingga itulah yang membuat ibu hamil rentan tertular tanpa menyadarinya. Di Indonesia, sebelum vaksinasi rubella digalakkan pada tahun 2017 hingga 2018, kasus dugaan CRS mencapai ribuan setiap tahunnya. Sayangnya, banyak yang tidak terdiagnosis akibat keterbatasan kesadaran maupun sistem pelaporan. Dampak sosial dan ekonomi pun sangat besar. Biaya operasi jantung, pemasangan alat bantu dengar, terapi yang dijalani seumur hidup, hingga tekanan psikologis keluarga. Semuanya menjadi beban yang sangat berat. Karena itulah rubella bukan sekedar penyakit ringan. Vaksinasi MMR diberikan sejak anak usia 9 bulan. Lalu diulang pada usia 18 bulan dan mendapatkan booster di usia 5 sampai 7 tahun. Vaksinasi ini diberikan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, bagi perempuan yang akan menikah atau merencanakan kehamilan, penting
untuk memastikan kekebalan tubuhnya terhadap virus rubella. Bila diperiksa dan belum kebal, vaksinasi sangat dianjurkan. Lalu menunda kehamilan sekitar 3 hingga 6 bulan setelah penyuntikan atau pemeriksaan. Selain vaksinasi, peran tenaga kesehatan juga sangat penting. Dokter, bidan, dan perawat punya tanggung jawab yang besar dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, maupun keluarga yang belum memahami bahaya virus rubella ini. Pemeriksaan antibodi rubella sebelum menikah atau saat merencanakan kehamilan bisa menjadi langkah antisipasi agar ibu terlindungi sejak awal. Kita juga perlu melihat persoalan ini dari sisi kebijakan. Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan. Program imunisasi tidak akan berhasil jika hanya dijalankan hanya satu pihak saja. Dukungan kebijakan yang kuat, pelayanan kesehatan yang merata, serta kesadaran masyarakat yang tinggi. Akan menciptakan perlindungan yang menyeluruh. Dengan begitu, bukan tidak mungkin Indonesia bisa terbebas dari CRS di masa depan. Saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya soal individu, tetapi tanggung jawab moral dan sosial kita bersama. Orang tua harus memastikan anaknya tervaksin. Generasi muda bisa membantu menyebarkan informasi yang benar tentang virus rubella ini. Bersama kita cegah lahirnya CRS. Kisah Syakila harus menjadi panggilan bagi kita semua bahwa vaksinasi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Mari kita jadikan diri kita bagian dari solusi. Sebab ingatlah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keturunan yang sehat, kuat, dan juga cerdas. Dan semoga bangsa kita terhindar dari lahirnya generasi yang lemah akibat kelalaian kita sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat baru untuk lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.